Pertama, atas nama keluarga Wahid Hashim, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa penghargaan saya yang sebesar-besarnya. Sohibul Bait ya, Arif dan Iim ya. Di keluarga Wahid itu ada 2 Iim ya. Ada Iim kecil, ada Iim senior, ada Iim junior ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Gus Iim adalah putra bungsu dari pasangan Kiai Wahid Hashim dan Ibu Nyai Solihah binti Bisri bin Sansuri. Gus Iim lahir 6 bulan 11 hari setelah Kiai Wahid wafat. Jadi beliau tidak pernah bertemu dengan ayah beliau. Ya. Ibulah yang mendidik beliau. Ya. Ibulah yang yang menjadi single parent. Ya. Gus Iim juga kita tahu semuanya nggak banyak dikenal oleh masyarakat ya. Oleh karena beliau senang bekerja di dalam senyap. Ya. Bahkan banyak kalangan yang menganggap beliau tokoh yang misterius gitu ya. Karena jarang tampil di depan umum ya. Jarang diketahui sepak terjangnya ya. Sebagai kakak beliau ya, yang saya tahu adik saya itu sangat cerdas, luar biasa cerdasnya ya. Saya bisa katakan dari 6 kami bersaudara, yang sulung Gus Dur dan yang bungsu Iim, Gus Iim adalah yang paling cerdas ya. Gus Iim juga senang membaca. Sekali membaca beliau nggak bakal lupa ya. Dan beliau banyak membagi ilmunya itu kepada orang lain ya. Tadi Aziz sudah mengatakan banyak yang dibantu ya. Saya sering agak kaget kalau ke rumah Gus Iim lalu ketemu orang, setelah saya tanya siapa itu Im, itu anak UI lagi mau ngambil lagi ini nanya tentang disertasi. Ya, Anda bayangkan mahasiswa UI mengambil program doktoral, konsultasi kepada USIM yang secara formal hanya tamatan SMA. Ya. Tapi kita tahu khasanah pengetahuannya begitu luas ya. Mungkin ada hal yang sedikit sekali orang yang tahu, selain punya pengetahuan dan wawasan yang luas itu, ya ada hal yang membedakan Gus Iim dengan abang-abangnya yang lain ya. Yang itu Gus Iim punya keterampilan tangan yang di atas rata-rata ya. Ya terus terang kalau Gus Dur, Gus Solah, saya ya jangan diharap kami bisa mengerjakan pekerjaan yang butuh keterampilan tangan ya. Ya tapi Gus Iim itu dia bisa bikin meja karambol. Waktu kita semuanya di Matraman hobi main karambol, dia nggak puas dengan karambol yang saya belikan. Dia bikin karambol sendiri dan itulah meja karambol yang terenak dan terbaik yang pernah saya jumpai. Ya. Dibikin sendiri, dia beli triplek sendiri, dia amplas sendiri, dia pasang ban karet di sekitarnya untuk daya pantulnya, ya. Semuanya diperhitungkan oleh beliau.
Pada waktu kita hobi baca cerita silat, itu kan bisa 10-20 jilid ya. Dijilid oleh Gus Iim dan saya belum pernah melihat ada jilidan buku yang serapi bikinannya Gus Iim. Ya. Saya pernah ditunjukkan oleh beliau, ini cangklong bikinanku. Ya. Saya juga dengar beliau bikin keris, tapi saya belum pernah melihat keris yang beliau bikin ya. Yang tadi saya katakan adalah ingin saya katakan ya, jadi beliau ini belahan otak kiri dan belahan otak kanannya ini sangat seimbang. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, buat saya adik saya Gus Iim adalah sosok yang luar biasa. Ya. Salah satu yang saya paling terkesan adalah kecintaannya kepada negaranya, kecintaannya kepada bangsa dan negaranya, kecintaannya kepada rakyat Indonesia. Beliau akan berbuat apa saja kalau itu beliau rasa untuk kepentingan rakyat, bermanfaat untuk rakyat. Ya. Kadang tindakannya melawan arus yang umum, ya. Bahkan bisa saja oleh beberapa kalangan dianggap tidak sesuai dengan norma, aturan, pakem yang biasa berlaku di negara kita ini. Ya. Tapi Gus Iim tidak terlalu menghiraukan hal-hal seperti itu. Yang penting beliau yakin bahwa yang beliau kerjakan adalah untuk kepentingan rakyat. Kemudian hal yang lain yang menarik perhatian saya adalah pergaulan beliau yang luas ya. Jadi walaupun saya katakan beliau itu bekerja dalam senyap ya, tapi beliau itu kenal semua orang, kenal banyak orang dari berbagai komunitas. Ya. Saya seringkali ditegur orang, baik di Jakarta maupun di daerah maupun di luar negeri, ya. Kalau mereka mengenali saya sebagai kakaknya Gus Iim, ya. Mereka bisa mengaku sebagai teman karibnya Gus Iim, sebagai santrinya Gus Iim, sebagai muridnya Gus Iim, ya. Sebagai orang yang pernah ditolong Gus Iim, orang yang pernah diselamatkan kedudukannya bahkan nyawanya oleh Gus Iim. Ya. Jadi itulah keluar biasaan Gus Iim. Ya. Mungkin yang muda-muda yang hadir saat ini tidak mengalami, tapi yang lebih senior saya rasa banyak yang mengalami, misalnya bagaimana uniknya Gus Iim. Ya. Salah satunya adalah kalau kita perlu Gus Iim, ya, sering kita sulit, bukan saja menemui secara fisik, telepon aja susah gitu, ya. Tapi sebaliknya kalau beliau perlu, ya, itu saya mengalami sendiri ya, jam berapapun dan dimanapun saya, pasti beliau bisa tahu. Ya. Jadi buat saya sudah nggak kaget lagi kalau jam 1 pagi ada telepon dari Gus Iim. Ya. Kalau saya sambil ngantuk dengerin, beliau bilang dengerin ini penting ini. Dan memang yang beliau katakan itu selalu hal yang penting ya. Cuma yang kesian itu istri saya ya, nggak ngerti urusannya, dia ikut terbangun itu aja gitu ya. Ya. Jadi Gus Iim memang sosok yang luar biasa ya, yang unik ya. Alhamdulillah dalam
2-3 tahun terakhir ini sebelum beliau wafat, saya cukup sering bertemu Gus Iim di Gandaria ya. Setiap bulan saya mencoba ke sana, paling tidak 2 bulan sekali saya ketemu ya. Beliau kesehatannya sudah mundur ya, tidak bisa pergi kemana-mana ya. Jadi saya coba untuk datang ke rumahnya ya, dan tetap yang ada di pemikiran beliau adalah bagaimana dengan negara dan bangsa kita ini ya. Selalu itu yang pada ujungnya pembicaranya akan ke situ ya. Terakhir saya secara fisik ketemu Gus Iim mungkin pada akhir Februari ya, sebelum pada tanggal 2 Maret Presiden mengumumkan kasus COVID yang pertama di Indonesia tanggal 2 Maret. Beberapa hari sebelum itu saya ke Gandaria, kita ngobrol ya. Belum ada bayangan waktu itu akan timbul situasi yang seperti ini ya. Dan setelah itu saya memang tidak pernah keluar dari rumah ya, kecuali kalau saya harus ke rumah sakit. Kadang-kadang kita saling telepon ya. Beliau akan dioperasi hari Rabu. Selasa pagi saya telepon, beliau sudah berangkat dari rumah. Selasa malam saya telepon Gus Iim di rumah sakit, kita ngobrol. Ya, sebelum itu beliau telepon saya. Beliau meminta saya melakukan sesuatu untuk kepentingan kita bersama yang ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Dan saya mengatakan, kayaknya saya nggak mungkin ya melakukan itu. Ya, Gus Iim agak marah. Ya. Tapi setelah saya jelaskan dengan baik, beliau bisa menerima itu. Ya. Saya cuma mengatakan, kalau seperti itu kan aku harus ketemu orang yang nggak bisa nelpon. Aku mesti datang ke kantornya. Dan aku ini nggak bisa keluar rumah. Ya, karena masalah kesehatan. Ya. Nah, lalu dia bilang, ya juga ya. Bahkan Selasa malam itu waktu saya telepon dan saya mengatakan, sorry ya aku nggak bisa nengokin. Gus Iim malah bilang, aku malah ngelarang keras ente nengokin apapun, ente nggak boleh nengokin aku. Gus Iim cukup optimis menghadapi Gus Iim kembali ke hadirat Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Saya dalam kesempatan ini mohon doa dari Anda semuanya. Mudah-mudahan Gus Iim diampuni semua dosa dan kekhilafannya, diterima semua amal ibadahnya, diparingi Gusti Allah tempat yang terbaik di sisinya. Saya juga mohon doa, mudah-mudahan istri beliau, Ibu Asti, dan kedua anak beliau, Aziz dan Karimah, tabah, sabar, tawakal menghadapi musibah ini, ya. Dan mudah-mudahan selalu diparingi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, secara khusus saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Dr. Rofi, ahli bedah digestif, ya, yang sudah, saya nggak tahu sudah berapa lama, sudah bertahun-tahun, Dr. Rofi lah yang ngurusi Gus Iim, ya, seperti seorang anak ngurusi ayahnya.
Matur nuwun Dr. Rofi, mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan itu menjadi amal ibadah panjenengan yang mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Gus Iim juga menganggap Dr. Rofi itu seperti anaknya sendiri barangkali, ya. Ini saya buktikan satu saat Dr. Gus Iim nelpon, beliau bilang, Mas, Rofi pengen jadi ahli bedah gitu, pengen spesialisasi bedah. Di sana kan masuknya susah. Aku minta tolong ya, tolong dibantuin supaya Rofi bisa diterima, bisa jadi ahli bedah ya. Dan yang ini adalah statement berikutnya. Aku nggak tahu gimana caranya, terserah ente, tapi pokoknya dia harus masuk ke bagian bedah. Ya. Saya melihat di sini satu perhatian yang luar biasa dari Gus Iim, sehingga saya langsung besoknya menghubungi Kepala Bedah FKUI untuk membicarakan mengenai hal ini. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada peringatan 7 hari wafatnya Gus Iim. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, kita panjatkan doa kehadirat Allah untuk Gus Iim dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.